Responi pribadi Tuhan Yesus adalah pembelajaran seumur hidup. Bukan hanya sehari, 2 hari, bukan hanya seminggu, 2 minggu. Meresponi pribadi Tuhan Yesus adalah pembelajaran yang sangat penting. Saya akan tunjukkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ditulis di dalam Markus 4 ayat 34 dikatakan, dan tanpa perumpamaan Yesus tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya Yesus mengaruniakan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi kita berkata kepada orang kebanyakan, Yesus berbicara dengan perumpamaan. Supaya apa? Supaya mereka mengerti. Intinya itu supaya mereka mengerti. Tetapi kepada murid-muridnya, Yesus menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian, Yesus itu mau supaya kita yang adalah murid-muridnya, kita itu harus menjadi pelaku firman. Amin. Jadi pada waktu firman disampaikan, belum tentu semua itu setuju, saudara. Kadang ada berbagai pendapat, kadang ada berbagai komentar, kadang ada yang tertarik dan setuju, tetapi sebaliknya juga ada yang tidak tertarik dan tidak setuju. Betul enggak? Jadi yang artinya itu begini loh. Kalau hanya sebatas tertarik dan setuju pada waktu kita dengar firman Tuhan, saya mau katakan apa artinya? Semua tidak akan ada artinya kalau kita itu ya tidak menjadi pelaku firman. Kalau tidak menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi itu sebabnya ya pada waktu Tuhan Yesus mengajar dikelilingi banyak orang, di sekitarnya juga ada murid-murid. Kepada kebanyakan orang Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan disertai dengan perumpamaan supaya mereka mengerti. Tetapi kepada murid-murid Tuhan Yesus mengaruniakan secara tersendiri, secara khusus. Jadi itu sebabnya Yesus mau memang supaya kita yang adalah murid, kita ini jadi pelaku. Ya, itu. Alkitab berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ditulis di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 ketika Yesus mendekati murid-murid dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik yang di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas dari ayat ini Alkitab berkata, ajarlah orang-orang di sekitar kita melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu. Jadi kalau kita mau bergerak dalam rencana Tuhan Yesus, harga bayarnya apa? Kita harus jadi pelaku firman. Hari-hari ini saudara saya mau katakan ada banyak orang itu hanya tertarik dan kagum akan firman Tuhan. Hanya berkata setuju tetapi tidak berani untuk bayar harganya. Tetapi tidak berani untuk melakukannya. Percuma. Satu ketika ada contoh di dalam Alkitab. Tuhan Yesus ada di satu tempat, ada seorang anak muda kaya raya datang berjumpa Tuhan Yesus, dia tersungkur dan dia tanya, Tuhan yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Dan kemudian Tuhan Yesus mengucapkan sebagian daripada 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, janganlah engkau tidak menghormati orang tuamu. Dan janganlah engkau mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Sebagian daripada 10 perintah Allah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba pemuda ini bilang begini, Tuhan sejak dari muda aku telah melakukannya.
Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa ditipu, saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa hati anak muda ini, hatinya melekat kepada hartanya. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada anak muda yang kaya ini, wow, luar biasa kalau engkau sudah melakukan firman. Tetapi satu kekuranganmu, Tuhan Yesus berkata, jualah harta kekayaanmu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Bukan berarti dari ayat ini Tuhan Yesus tidak ingin kita sebagai anak-anaknya berhasil. Bukan begitu, saudara. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa pemuda ini hatinya melekat kepada hartanya. Sehingga Yesus berkata, jual harta kekayaanmu, bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Tetapi kenyataannya setelah minta petunjuk Tuhan, diberi petunjuk, pemuda ini jadi pelaku atau tidak? Tidak. Dia kecewa sebab hartanya banyak. Sehingga apa? Yesus ditinggal. Sehingga di dalam kisah tersebut Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, memang sukar ngajak orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah mengajak unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi itu sebabnya hari ini ya Yesus mempunyai kepribadian menghendaki agar saudara dan saya sebagai murid kita harus jadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati.